Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Hartono, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan PGMI semester 6. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang keterampilan mengatakan variasi. Di antaranya A. Pengertian variasi, B. Tujuan dan manfaat keterampilan memberikan variasi, dan C. Prinsip-prinsip keterampilan mengatakan variasi. Dalam dunia pendidikan, keterampilan variasi bukanlah suatu kata yang asing atau suatu kata baru, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai guru maupun calon guru harus mengetahui apa makna keterampilan mengadakan variasi ini. Berikut beberapa pengertian keterampilan mengadakan variasi menurut para ahli. Menurut Ahmad Sabri dalam bukunya Strategi Belajar Mengajar Micro-Teaching, keterampilan mengadakan variasi ialah suatu kegiatan guru dalam mengenal konteks interaksi belajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan murid. Sehingga dalam situasi belajar mengajar, murid senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. Untuk sebagai calon guru, perlu melatih agar menguasai keterampilan tersebut, agar nantinya menjadi guru yang profesional yang benar-benar menjalankan tugasnya, sehingga kemajuan pendidikan di negara Indonesia semakin meningkat dan tidak tertinggal lagi oleh negara-negara lain. Kemudian menurut Didi Supardi dan Denny Darmawan dalam bukunya Komunikasi Pembelajaran Keterampilan Mengadakan Variasi, ialah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan kondisi belajar sehingga pembelajaran selalu menarik dan efektif. Kemudian menurut Kamus Bahasa Indonesia, keterampilan berasal dari kata terampil yang berarti cakap dalam melaksanakan tugas. Sedangkan variasi berarti selingan. Jadi keterampilan mengadakan variasi ialah kecakapan seorang guru dalam kegiatan pembelajaran untuk diketahui atau dipahami oleh peserta didik dengan cara berseling-seling, agar peserta didik lebih mudah mengetahui atau memahami pembelajaran. Maksudnya berseling-seling ialah guru menggunakan cara yang berbeda-beda dalam menyampaikan pembelajaran yang tidak monoton dengan satu cara saja. Variasi mengandung makna perbedaan. Dalam kegiatan pembelajaran, pengertian variasi merujuk pada tindakan dan perbuatan guru yang sengaja ataupun secara spontan yang dimaksudkan untuk memacu dan mengikat perhatian siswa selama pelajaran berlangsung. Kemudian selanjutnya ada tujuan dan manfaat keterampilan memberikan variasi. Setiap usaha atau upaya yang dilakukan oleh guru pasti memiliki tujuan dan manfaat. Penggunaan variasi dalam mengajar terutama ditunjukkan terhadap perhatian siswa, motivasi, dan belajar siswa. Tujuan utama guru mengadakan variasi dalam kegiatan belajar untuk mengurangi kebosanan siswa sehingga perhatian mereka terpusat pada pembelajaran. Tujuan penggunaan variasi ditujukan kepada anak didik dan bermaksud, yang pertama, meningkatkan dan memelihara anak didik terhadap relevansi proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi kesempatan berfungsinya motivasi dan rasa ingin tahu melalui eksplorasi dan menyelidiki terhadap situasi yang baru. Kemudian yang ketiga, membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah melalui penyajian gaya mengajar yang bersemangat dan antusias sehingga meningkatkan iklim belajar siswa. Kemudian yang keempat, memberi pilihan dan fasilitas dalam belajar individual. Yang kelima, mendorong anak didik untuk belajar dengan melibatkannya dalam berbagai pengalaman yang menarik pada berbagai tingkat kognitif. Variasi stimulus itu adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan peserta didik, sehingga dalam proses situasi pembelajaran senantiasa menunjukkan ketekunan dan penuh partisipasi. Tujuan proses pembelajaran variasi adalah menumbuh kembangkan perhatian dan minat peserta didik agar belajar lebih baik, sedangkan manfaat keterampilan variasi dalam proses pembelajaran adalah yang pertama, menumbuhkan perhatian peserta didik. Yang kedua, melibatkan peserta didik berpartisipasi dalam berbagai kegiatan proses pembelajaran. Yang ketiga, dengan bervariasinya cara guru menyampaikan proses pembelajaran, maka akan membentuk sikap positif bagi peserta didik terhadap guru. Yang keempat, dapat menanggapi rasa ingin tahu dan ingin menyelidiki peserta didik. Dan yang kelima, melayani keinginan dan pola belajar peserta didik yang berbeda-beda.
Kemudian selanjutnya ada prinsip-prinsip keterampilan mengadakan variasi. Dalam keterampilan mengadakan variasi, seorang guru harus memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsipnya yang bertujuan untuk tercapainya sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam kegiatan pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip keterampilan mengadakan variasi yaitu yang pertama, variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan, sehingga tidak merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu pelajaran. Dan yang ketiga, direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam RPP. Keterampilan mengadakan variasi terdiri dari 3 kelompok pokok, yaitu variasi yang mengajar, variasi pengalihan penggunaan indera, dan variasi pola interaksi. Variasi gaya mengajar meliputi suara, jeda, pemusatan, gerak, dan kontak pandang. Variasi pengalihan penggunaan indera dapat dilakukan dengan pemanipulasian indera pendengar, penglihatan, penciuman, peraba, dan perasa. Komponen variasi ini erat kaitannya dengan variasi penggunaan media atau alat bantu pembelajaran. Variasi pola interaksi mencakup pola hubungan guru dan siswa. Penerapan keterampilan mengadakan variasi harus dilandasi dengan maksud tertentu, relevan dengan tujuan yang ingin tercapai sesuai dengan materi dan latar belakang sosial budaya serta kemampuan siswa. Dilakukan secara wajar dan berlangsung secara berkesinambungan secara wajar dan terencana. Dalam menggunakan keterampilan variasi, sebaiknya semua jenis variasi digunakan di samping juga harus ada variasi penggunaan komponen untuk setiap jenis variasi. Menggunakan variasi secara lancar dan berkesinambungan sehingga proses mengajar yang utuh tidak rusak dan perhatian anak didik dan proses belajar tidak terganggu. Penggunaan komponen variasi harus benar-benar terstruktur dan direncanakan oleh guru. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.